Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan ini diskusi filsafat kita sampai kepada aliran sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence adalah salah satu aliran besar dalam pemikiran filsafat hukum yang sebagaimana saya sampaikan di video sebelumnya tumbuh dan berkembang di Eropa, dan aliran ini dipelopori oleh Eugen Ehrlich. Menurut Profesor Lili Rashidi, sociological jurisprudence sebagai sebuah aliran, ia adalah aliran yang sangat cermat memadukan antara pemikiran positivisme hukum yang basisnya pada hukum tertulis di satu sisi, dengan memperhatikan juga hukum yang hidup di tengah masyarakat. Lalu pertanyaannya, apa bedanya antara sociological jurisprudence dengan sosiologi hukum? Perbedaannya, kalau sociological jurisprudence adalah aliran pemikiran hukum yang membincangkan persoalan hukum, hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Jadi mendiskusikan soal hukum dari perspektif masyarakat. Sementara sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari ilmu sosial, yang mempelajari hubungan antara hukum dengan masyarakat. Nah, perbedaannya terletak pada ketika sociological jurisprudence basisnya sebetulnya ia berpikir bahwa hukum itu lebih pada bersifat empiris, tetapi tetap basisnya adalah hukum positif gitu. Bagaimana kemudian dasar lahirnya sociological jurisprudence di Eropa itu? Nah, dan apa kemudian pandangan Eugen Ehrlich ketika berbicara soal sociological jurisprudence? Ada dua perbedaan penting antara sociological jurisprudence dengan sosiologi hukum. Ini paling tidak saya kutip dari pandangan Profesor Lili Rashidi. Beliau menyebutkan bahwa sociological jurisprudence itu adalah aliran dalam filsafat, sedangkan sosiologi hukum tentu saja ilmu sosial, cabang dari ilmu sosial yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan sosiologi atau dengan masyarakat. Kemudian yang kedua perbedaannya, meskipun keduanya objeknya hukum, kalau sociological jurisprudence pendekatnya hukum kepada masyarakat, sementara sosiologi hukum itu terbalik, masyarakat terhadap hukum. Nah, sosiologi hukum itu berupaya menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial dalam keseluruhan. Pembahasan sosiologi hukum meliputi sebagian besarnya adalah sosiologi dan juga politik. Dan yang paling penting, sosiologi hukum menitik beratkan pada masyarakat dan hukum sebagai hubungan timbal balik antara keduanya. Sahabat pembelajar, di berbagai kesempatan sosiologi jurisprudence adalah perjumbuhan antara positivisme di satu sisi dengan mazhab sejarah di sisi lain. Positivisme itu mengedepankan hukum yang tertulis, hukum sebagai sebuah norma, hukum sebagai sesuatu yang seharusnya. Sementara sejarah hukum itu berbicara hukum sebagai kenyataan. Pandangan Eugen Ehrlich ini mempengaruhi pemikiran-pemikiran hukum di Eropa ketika membincangkan bagaimana pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat. Sesuatu yang akan kita diskusikan lebih lanjut
pandangan Egan Ehrlich ini dalam mata kuliah tersendiri, yaitu mata kuliah teori hukum. Sahabat, pandangan sociological jurisprudence di Indonesia kemudian berkembang tidak hanya karena pandangan Egan Ehrlich yang ahli hukum Austria itu. Ia melihat bahwa hukum dari sudut pandang sosiologi. Menurut Egan Ehrlich, perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat, di mana hukum positif mempunyai daya berlaku efektif dan apabila dia selaras dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Di sini pandangan Egan Ehrlich. Di samping Egan Ehrlich ada juga pandangan sociological jurisprudence yang sangat terkenal, yaitu Roscoe. Apa kata Roscoe? Roscoe mengatakan bahwa teorinya bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat. Law as a tool of social engineering. Pandangan Roscoe inilah yang kemudian mempengaruhi pandangan Profesor Mokhtar, tetapi oleh beliau diadopsi, kemudian digabungkan dengan pandangan yang basisnya budaya dan living law juga. Ketika Roscoe menyebutkan law as a tool of social engineering, maka Profesor Mokhtar menerjemahkan hukum sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat. Jadi toolnya, alatnya dirubah menjadi sarana, engineering, rekayasa dirubah menjadi pembaharuan. Jadi hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat menurut Roscoe yang basisnya lebih pada penguasa, oleh Profesor Mokhtar dirubah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Sesuatu yang akan juga kita diskusikan pada pertemuan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.